Kalau doa lafzul jalalah itu diketahui oleh Rasulullah pada waktu itu, mungkin Rasulullah tidak perlu berjuang seperti yang kita lihat dan kita baca di dalam tari-tari. Ia cukup mengatakan, ya Allah dunia Islam, ya Allah dunia Islam, Allahu dunia Islam, Allahu dunia Islam, Allahu dunia Islam. Saya kira itu akan dilakukan oleh Rasulullah kalau ajaran yang disampaikan oleh Jam'an itu berasal dari Rasulullah. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Bahasan kali ini adalah soal kemampuan kepiawaian si Jam'an dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini saya kira bukan isapan jempol, memang dia itu piawai sekali di dalam memilih semiotika, menampilkan semiotika yang mudah dicerna oleh jemaah, yang merangsang emosi dan adrenalin jemaah, ya, yang kemudian terkesima, terpesona, dan sekaligus terkibuli. Begitu ya. Itu karena word power, ya, semiotika power, ya. Kekuatan dari satu kata-kata, kekuatan dari satu jargon, kekuatan dari satu istilah. Ya, ada banyak yang berhasil karena kepiawaian penggunaan kata-kata itu. Seperti Donald Trump, ya, dia menggunakan kata-kata yang mudah dicerna. Untuk mengatakan employment, dia memilih kata job. Atau Jokowi, ya, pada saat dia kampanye, dia tidak terlalu banyak memilih kata-kata yang hebat-hebat, yang muluk-muluk. Cukup dia mengeluarkan kartu sehat, kartu pintar, kartu kerja, dan macam-macam kartu. Walaupun di dalam realitanya memang berbeda. Nah, begitupun dengan si Jam'an ini, ya. Dia itu berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Dia itu berbeda dengan pendakwah-pendakwah yang lain. Dia itu memang berbeda dengan mubaligh-mubaligh lain. Dia bisa menyampaikan, dia bisa memikat dan mempunyai daya tarik yang kuat terhadap jamaahnya dengan mengungkapkan kata-kata, jargon-jargon, dan semiotika-semiotika seperti ini. Kalau ingin kaya, maka kita punya doa lafzul jalalah. Cukup mengatakan Allahu kaya, Allahu kaya, Allahu kaya. Kalau ingin mobil, cukup mengatakan Allahu mobil, Allahu mobil, Allahu mobil, dan seterusnya. Dan lalu dia tutup dengan kata ini benar. Nah, inilah yang membuat jamaah itu terhipnotis oleh bujukan rayuan si Jam'an tadi. Coba lihat selanjutnya apa yang dia katakan seperti di dalam ceramahnya seperti ini. Ada orang-orang yang kerjanya berdebat ini, berdebat itu, diskusi ini, diskusi itu, bahkan nyalain ini, nyalain itu. Berubah nggak? Nggak berubah. Ada orang-orang disuruh copot cincin, copot aja. Bu ibu, gitu Yusuf Mansur nanya. Siapa yang belum pernah ke tanah suci? Ya pada ngaco. Terus saya tanya beberapa tahun yang silam, lihat tuh jarinya pada pakai cincin nggak? Ketawa. Pakai copot. Pengajiannya sesederhana itu, nggak membahas begini, enggak. Pengen pergi haji nggak? Gitu doang. Pengen umroh nggak? Kalau pengen copot, copot. Ayo, siapa yang berani sedekah? Insya Allah pergi haji, pergi umrah. Ayo, siapa yang belum nikah? Ayo, copotin tuh cincinnya, copotin tuh kalung giwangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang merasa masih pada miskin? Ayo, sedekahin. Mana dompetnya? Ambil dompetnya sekalian, ambil KTP-nya. Jadi dia katakan sendiri bahwa tidak perlu menjelaskan macam-macam, cukup dengan sebelum tidur baca Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan zikir-zikir lainnya. Maka semua selesai. Hutang lunas, yang ingin punya anak, yang ingin punya jodoh, cepat dapat jodoh,
yang ingin punya motor segera dapat motor. Hanya membaca surat Al-Waqiah, surat Yasin, atau zikir-zikir lainnya sebelum tidur. Jadi kepiawaian si Jam'an itu di dalam merumuskan satu semiotika yang mudah dicerna oleh jamaah, ya, oleh mustami, ya, itu adalah memang luar biasa nih orang, ya. Tetapi harus kita catat, ya, apa yang dia sampaikan itu, ya, sebenarnya boleh kita cari, ya. Tidak ada saya temukan di dalam ajaran Islam, ya, sebab sampai saat ini juga kita tidak mendengar ustadz-ustadz yang berbicara semodel si Jam'an ini. Ya, saya juga tidak pernah menemukan, membaca keterangan-keterangan yang illogik seperti itu. Yang saya temui, yang saya baca, yang saya kagumi adalah ketika Rasulullah berjuang, berperang, ya, untuk mendapatkan kemenangan dengan ikhtiar yang optimal, berperilaku yang brilian hingga dia memenangkan berbagai macam diplomasi, ya, dan mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tidak dengan doa-doa yang seperti diajarkan. Kalau doa lafzul jalalah itu diketahui oleh Rasulullah pada waktu itu, mungkin Rasulullah tidak perlu berjuang seperti yang kita lihat dan kita baca di dalam tari-tari. Ia cukup mengatakan, ya Allah dunia Islam, ya Allah dunia Islam, Allahu dunia Islam, Allahu dunia Islam, Allahu dunia Islam. Saya kira itu akan dilakukan oleh Rasulullah kalau ajaran yang disampaikan oleh Jam'an itu berasal dari Rasulullah. Nah, pertanyaannya dari mana ini? Ya, sehingga dia itu memframing bahwa itu adalah ajaran Islam. Nah, ini bahaya, ya. Kalau itu tidak ada ditemui di dalam ajaran Islam, maka kemudian kita bertanya, ini maksudnya apa? Sebab dengan mudah ajaran-ajaran seperti itu kita patahkan, baik secara sunatullah, baik secara syariah, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan sunatul Rasul, maupun secara pragmatis, ya. Kita bisa cek keadaannya di lapangan. Apakah yang cincinnya dicopot 2 gram itu menjadi 20 kilo? Apakah mobil yang dia terima, yang dia minta dari jamaah itu kemudian menjadi berpuluh-puluh kali? Atau kijang menjadi Alphard, ya? Apakah motor yang dia ambil dengan BPKB-nya itu kemudian menjadi Harley Davidson? Saya berani mubahalah bahwa mereka adalah korban dari cara Yusuf Mansur mempengaruhi mereka. Dan tidak ada perubahan apapun. Sekali lagi, tidak ada perubahan nasib apapun kepada orang-orang yang mengamalkan ajaran doa-doa ajaib Yusuf Mansur seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Bahkan dirinya saja bermasalah sampai saat ini, ya. Dituntut oleh para jamaah untuk mengembalikan uangnya, diminta pertanggungjawabannya, bahkan sampai dituntut di pengadilan. Ini tanda bukti bahwa memang Allah tidak berpihak seperti apa yang dikatakan diajarkan oleh Yusuf Mansur. Allah itu bekerja as usual, ya. Tuhan bekerja sesuai dengan sunatullahnya, ya. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibujuk-bujuk supaya kemudian dia itu mengabulkan permintaan doa kita, ya. Tidak ada itu. Sebab kata ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti ku kabulkan, ada kalimat lain, ada kata lain yang mengikutinya dari ayat tadi, yaitu fastajibuli. Penuhi dulu ketentuan-ketentuannya. Apa itu? Ikhtiar yang optimal. Nah, ini kata-kata yang sangat mudah sekali dicerna, ya, yang dengan mudah bisa mempengaruhi audiensnya dan sekaligus, ya, menjadi korbannya. Mengapa bisa seperti itu? Ini dalam ilmu komunikasi namanya tune in antara si dai dengan mustami, karena mereka berada pada satu frekuensi, ya, pada satu gelombang yang sama. Tune in seperti radio broadcast dengan radio penerima, ketika frekuensinya pada modulasi yang tepat, maka enak suaranya didengar.
keluar suara bassnya. Itu tadi saya katakan ya, karena frekuensi antara ustadz dan jamaahnya sama. Yaitu apa? Ingin cepat kaya dengan cara yang mudah, tidak mau bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.